sore. Selamat sore. Ini dengan Ibu Nisya. Iya betul. Enaknya dipanggil siapa ini? Ibu Eh, Nisya. Biasa aja. Baik, Iya. selamat sore. Sore. Baik, untuk saat ini itu ada kendala apa ya? Maaf, maaf agak nggak jelas gimana ya? Ibu Nisya, Hmm? apa suara terdengar? Agak kecil sih suaranya, jadi agak pelan gitu ya. Kalau bisa lebih keras. Ibu Nisya, Ya, sudah terdengar? ya, Ya. ya. Jadi, Maaf ya, Bu Nisya. Ibu Nisya, kalau boleh tahu, untuk konseling saat ini ada kendala apa? ya jadi sebetulnya saya itu ingin membahas mengenai pola pengasuhan anak itu loh. Sekarang itu kan banyak anak-anak yang kayak generasi strawberry lah apa, jadi rentan dengan permasalahan seperti itu. Itu kan katanya akibat dari pola asuh yang salah ya. Nah itu loh yang akhirnya jadi terus saya bingung. Ini tuh sebetulnya pola asuh yang seperti apa gitu yang memang bagus untuk anak-anak tuh yang kayak gimana gitu. Karena kan akhirnya yang balik lagi disalahin kan jadinya orang tuanya ya, katanya pola asuhnya salah lah. Akhirnya anak-anaknya jadi generasi strawberry yang kalau misalkan kena masalah dikit jadi cepat putus asa kayak gitu. Gitu loh. Oke, baik Ibu. Kalau menurut Ibu Risha sendiri, seperti apa sih Ibu mendefinisikan pola asuh yang ideal buat anak-anak Ibu kayak gimana? Yang seharusnya pola asuhnya sih kayak gimana? Yang baik. Nah itu yang sampai sekarang saya bingung ya karena banyak sumber yang memang kadang akhirnya jadi berbeda pendapat ya kayak salah satu sumber bilang harus seperti ini gitu kan ya. Karena mengingat anaknya seperti apa. Tapi ada salah satu sumber lagi yang menyatakan bahwa eh, contohnya gini, misalkan ada salah satu sumber bilang kalau anak itu harus berikan pilihan agar si anak nanti bisa menentukan sendiri pilihannya, kayak gitu ya. Tapi ada salah satu sumber lagi yang bilang eh, nggak boleh kalau anak itu harus orang tua yang berikan. Karena kalau misalkan di awal dia sudah menentukan keinginannya dia, nanti si anak ini nggak akan peduli sama orang tua. Apa yang orang tua anaknya nggak mau karena dia punya pilihan sendiri gitu. Nah, ada ya jadi kan saya bingung ya. Ini sih sebetulnya pola yang benar tuh yang seperti apa gitu. Jadi itu kan akhirnya jadi sesuatu yang bertolak belakang. Kira yang apa sih yang bagus yang seperti apa gitu. Nah, akhirnya jadi bingung ya karena banyak sumber-sumber yang akhirnya jadi nggak jelas gitu. Ya, berarti Ibu masih dengan pola asuh yang ideal kayak gimana? Masih bingung nggak ya? Gimana? Agak Berarti kurang jelas. berarti masih bingung ya tentang pola asuh yang ideal kayak gimana? Beberapa Iya pola. betul. Iya betul. Jadi bingung gitu mau kira-kira sih gitu kan ya. Terus ada yang bilang karena banyak ya permasalahan yang kayak misalkan sama jadi anaknya ngadu ke orang tuanya ya gurunya yang dipidanakan gitu kan ya. Berapa kasus yang akhirnya jadi seperti itu karena mungkin si anaknya sendiri di rumah dimanjakan apa gitu atau memang orang tuanya semua apa kayaknya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita juga sebagai orang tua kita bikin yang terbaik kan ya. Orang tua kita harus memberikan yang terbaik buat anak ya Bu ya, bukan melakukan hal yang salah
untuk Bu Risa sendiri uh, misalnya nih Bu, kalau misalnya anak lagi menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, ibu biasanya responnya seperti apa? Kayak misalnya marah atau menegur atau seperti apa gitu Bu? Ya, kalau itu sih biasanya saya suka kayak kasih apa reward punishment ya. Reward punishment misalkan nih anak berkelakuan kurang baik, nanti jadi reward-reward yang selama ini sudah saya kumpulkan itu kayak token ekonomi itu saya kurangin gitu biasanya sih kalau misalkan itu kayak gitu. Nah kalau misalkan si anak ini lagi berbuat baik, nanti kita kasih reward. Nah, rewardnya itu berupa kayak ada star, kita tempelin star itu. Nah, star itu bisa ditukar sama token ekonomi itu ya berupa uang, tapi setiap di weekend biasanya kayak gitu. Nah, itu mereka nanti bisa jalan-jalan, bisa belanja, bisa beli apa yang mereka mau tuh kayak mainan, apa gambar-gambar buku-buku apa tuh. Itu biasanya kayak gitu. Hmm. Nah, biasanya segitu sih. Jadi kalau misalkan mereka buat sesuatu yang saya nggak setuju atau kurang baik, itu rewardnya itu saya kurangi. Gitu. Hmm. Oke, jadi kalau misalnya anak ibu melakukan yang uh, di luar yang tidak diinginkan itu biasanya mengurangi rewardnya ya atau melakukan sebuah punishment kepada anak ibu. Iya, mengurangi reward aja sih. Kalau punishment tertentu sih nggak ada ya, karena kan mungkin selama ini masih hal-hal yang wajar ya, kayak paling anaknya kayak males melakukan sesuatu palingnya kayak gitu-gitu aja jadi sih saya nggak ngasih punishment berupa apa cuma pengurangan reward aja sih lebih ke kayak gitu. Mm, Oke, baik Bu ya. Terus mm. selanjutnya nih Bu, kayak apa ya? Langkah-langkah yang sudah ibu lakukan untuk membantu anak ibu merasa didukung secara emosional itu seperti apa ibu yang sudah ibu lakukan? Langkah-langkah maksudnya dalam sistem pola pengasuhan Ya, kayak misalnya secara eh, emosional, emosional dari anak ibu sendiri mm, kayak gimana? ya kalau dari selama ini sih saya menjalankan yang memang menurut saya benar ya akhirnya jadi nggak berdasarkan kayak nggak mengikut yang lain-lain gitu jadi saya coba eh, berdasarkan poin-poin star-star itu kalau misalnya anak saya berbuat baik saya kasih star kalau misalkan dia mengerjakan tugas tepat waktu saya kasih star gitu aja untuk memacu anaknya ya biar dia mau berbuat baik kayak misalkan nih dia malas gosok gigi atau apa itu saya kurangin poinnya atau dia nonton tapi sampai tengah malam gitu. Nah itu paling kayak gitu. Sekarang lebih ke kayak reward and punishment aja sih. Jadi segala sesuatunya akhirnya berdasarkan itu. Nah kalau saya kan muslim ya, misalkan nih anak malah sholat nih, nggak mau sholat gitu. Nah itu saya kasih apa ya pengurangan saat itu pengurangan poin itu kalau anaknya sholat rajin on time itu saya kasih star kayak gitu. Mm-mm. Oh, menarik sekali ya Bu. Ibu melakukannya dengan pakai poin gitu ya, biar lebih disiplin lagi ya. Ya jadi nanti ya, setiap yang itu ya itu dia bisa jalan-jalan dia bisa beli apa yang dia mau jadi secara pribadi saya nggak pernah ngebeliin mainan-mainan gitu. Nah mainan-mainan itu dia beliin hasil daripada token ekonomi itu yang di akhir minggu mereka bisa dapatkan dari dia berbuat baik selama 1 minggu gitu. Itu aja sih yang sudah saya terapkan Oke. selama ini. Untuk harapan terbesar ibu bagi anak-anak ibu ke depannya seperti apa ini? Eh, kalau harapan saya itu ya mereka bisa bahagia ya menjalani hari-harinya gitu dengan apa kegiatannya di sekolah, kegiatannya di rumah.
kegiatan bersama teman-teman itu aja sih. Jadi mereka bisa menjadi anak yang baik dan bahagia itu aja. Cuma kan kadang kita nggak tahu ya tekanan apa di sekolah, terus bagaimana apa pola pengasuhan saya ini salah gitu kan. Apa yang sudah saya terapkan sama anak-anak ini ternyata salah. Itu kan kadang saya sendiri nggak tahu ya kalau nggak ada evaluasi gitu loh dari pihak lain. Kalau menurut saya sendiri, oh sepertinya saya sudah benar. Tapi kan kalau tidak ada evaluasi dari pihak lain, saya nggak tahu bahwa apa yang sudah saya terapkan kepada anak-anak ini tuh benar atau salah sih gitu. Atau kurang di mananya gitu. Itu aja sih. Mm-mm. Untuk saat ini yang ingin ditanyakan. Hmm, apa ya maksudnya ya paling saya sih ada kira-kira ada masukan nggak atau ada ide-ide apa nggak sih yang mm, biar anak-anak itu lebih apa ya lebih baik atau lebih nurut sama orang tuanya atau misalkan lebih semangat di sekolah atau gimana gitu. Menurut saya itu yang sudah ibu lakukan kepada anak-anak itu menurut saya sudah baik ya. Tadi ibu ada kayak reward, ada punishment kepada anak-anak itu kayak memberikan poin atau menggunakan poin itu kan membuat anak lebih semakin disiplin ya. Kalau untuk lebih ke saya sendiri mungkin kalau misalnya anak itu tidak mau melakukan pelanggaran mungkin atau misalnya buat lebih baik lagi mungkin itu harus melakukan apresiasi apresiasi tiap anak yang melakukan misalnya anak melakukan baru pertama kali berhasil melakukan tersebut atau misalnya gagal melakukan tersebut nah itu harus tetap mendukungnya tetap memberikan sebuah apresiasi apresiasi dalam hal kecil maupun apresiasi dalam hal besar nah dari apresiasi itu sendiri dapat membangkitkan sebuah motivasi dari anak itu buat merasa dia lebih dihargai dengan orang tuanya dia bisa lebih semangat itu sih. Iya, iya. Oke deh. Terima kasih masukannya. Infonya. Baik ibu ada lagi yang ditanyakan di dalam sesi ini. Udah, udah cukup, udah cukup. Baik ibu terima kasih ibu Irsya telah Ya, dapat sesi konseling hari ini semoga dalam sesi ini ibu Irsya dapat apa ya mengutarakan dengan baik dengan tidak ada pikiran-pikiran lagi terima kasih ibu Irsya juga ya selalu sehat sama-sama. selalu Ya, selamat sore. sore.